ada 9 faktor yang perlu dikembangkan ya. Mulai dari pertama ketersediaan bahan baku, kemudian ketersediaan sumber daya manusia. Nah, kalau bisa bahwa bahan bakunya ini adalah bahan baku yang berasal dari lokal. Jangan sampai kemudian bahan bakunya dari luar. Ini karena kalau tergantung dari luar, jadi kalau bisa memanfaatkan bahan baku lokal, kenapa? Akan meningkatkan efek mengganda baik pendapatan maupun juga efek mengganda tenaga kerja. Kemudian sumber daya manusianya kalau bisa kemudian jangan memanfaatkan dari luar, tapi memang baik itu tenaga kerjanya dan sebagainya berasal dari lokasi kawasan tersebut. Kemudian juga sampai kepada nanti apakah merusak lingkungan atau tidak. Jadi ada 9 hal yang menjadi bahan atau dasar untuk menentukan apakah suatu kawasan ini atau suatu kebersihan ini menjadi kawasan unggulan atau bukan. Unggulan atau bukan. Jadi ini saudara sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah cara ada 9. Mungkin kalau Bapak-Bapak dan Ibu sekalian mau menambah 10, 11, 12 silakan. Ini minimum karena berkaitan dengan pasar. Pasar itu artinya apa? Bahwa kita tidak hanya supply side ya. Bukan hanya kita memproduksi, tapi lihat juga pasarnya. Nah, pasar ini berkaitan juga dengan jangka pendek atau jangka panjang. Yang pertama. Yang kedua, baik pasar domestik maupun juga pasar luar negeri. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu penting. Dan juga penting ada yang namanya unique selling point. Unique selling point itu ada apa yang menjadi keunikan dari barang dan jasa yang kita akan buat, yang diproduksi. Jadi kalau misalnya kemudian barang dan jasanya tidak unik, agak sulit untuk berdaya saing. Tapi kalau suami unik, maka itu akan bisa berdaya. Maka kemudian ada yang namanya unique selling point. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita beberapa hal yang berkaitan dengan ada 9 yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu produk itu berunggulan atau bukan. Tapi pada dasarnya bahwa pengembangan produk unggulan berdasarkan sumber daya alam yang ada dan juga sumber daya manusia yang ada. Tidak usah kemudian berpikir yang lain-lain. Yang ada kita kemudian manfaatkan untuk kita kembangkan bersama-sama. Jadi pertama bahwa kita tidak tergantung dari luar. Yang kedua dapat meningkatkan efek pengganda baik pendapatan maupun juga tenaga kerja. Bapak dan sekalian, ini tadi sudah saya jelaskan, bisa pakai LQ ya, atau bisa pakai RCA atau Retail Corporate Advantage, bisa pakai tipologi Classen, bisa pakai spesialisasi regional, atau mau bisa pakai juga tabel input output. Tadi kalau di tingkat kawasan, di aras kawasan tidak mungkin untuk bisa melakukan analisis tersebut karena datanya itu hampir tidak ada. Apalagi tadi bahwa kawasannya tidak berimbang sama dengan dengan kecamatan. Ya, tadi contohnya tadi kalau yang ada di Ciput Labuan ada 4 di Ciput, 4 Labuan. Tapi kalau di Banyuwangi di ITC Ijen Tourism Cluster ada yang di Kalipuro, ada di Licin dan sebagainya. Bayangin, jadi dari 3 kecamatan dan semuanya tidak semua desa yang di kecamatan. Ada yang hanya 2, ada yang 3, ada yang 9 dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa alat analisis konvensional seperti yang tadi, apakah itu RCA, LQ ya, LQ kemudian juga tipologi Classen, apalagi input output sulit dilaksanakan. Maka kita menggunakannya yang pertama, yang paling mudah tapi ini juga masih dipertanyakan adalah dengan scoring. Ya, dengan scoring. Kemudian yang kedua kita menggunakan yang namanya MDS ya, itu namanya multidimensional scaling. Jadi ini saya kira kalau yang MDS memang lebih canggih ya, cuma mungkin perlu ada alatnya, kemudian juga perlu juga ada cara-cara tertentu dan supaya bisa ini. Tapi lebih bagus ya, jadi MDS lebih bagus dan bisa mengetahui mana yang harus diperbaiki, mana yang akan kemudian bisa didorong untuk bisa menjadi unggulan yang lebih unggul. Nah, kita akan bisa lihat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini cara yang paling mudah sekali. Jadi tadi yang pertama mengenai bahan baku, tentunya tadi bahwa kalau bisa bahan bakunya berasal dari lokal. Semakin banyak kandungan lokalnya, maka akan semakin baik. Dan ini akan mendorong namanya efek pengganda pendapatan maupun juga tenaga kerja. Yang kedua, ketersediaan sumber daya manusia. Nah, ini kalau bisa SDM yang terlibat nantinya itu adalah SDM yang berasal dari kawasan, bukan dari luar, apalagi dari luar negeri ya. Itu amit-amit.
kita harus cari dalam kawasan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah ketersediaan sarana prasarana. Jadi kalau kolokasi tadi kawasannya itu sudah baik, ya, mulai dari jalannya, jembatannya dan sebagainya baik, lalu kemudian juga sarpras dalam pengolahannya. Ya. Kalau padi berarti dia ada irigasinya ataupun juga yang lain sudah bagus, atau jalan produksinya sudah bagus, itu akan baik sekali. Selanjutnya ada tadi unique selling point. Jadi ini unique selling point ini paling penting sekali Bapak Ibu sekalian, bahwa yang kita jual itu mempunyai keunikan, ya. Keunikan. Jadi ini bahwa memiliki USP ini sangat penting agar dapat dijual berbeda dengan yang lain. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa dengan adanya globalisasi, maka semua produk hampir sama yang diproduksi oleh Thailand, Vietnam, Malaysia, dan itu sama semua, ya. Oleh karena itu ada sesuatu yang berbeda. Itulah makanya disebut sebagai unique selling point. Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh saja. Tapi bahwa Indonesia memproduksi juga ikan patin. Daerah-daerah seperti di Jambi, di Rio ini terkenal sekali patinnya. Ya. Kemudian di Vietnam juga patin. Nah, Vietnam pinter dia. Kalau di Indonesia dijual ikan patin yang sudah dijual ikan patin mungkin akan berpikir, ini sama dengan ikan orang-orang yang nggak suka dengan lele misalkan, ya, mikir itu, ya, wah ini ikan lele, ini mirip ikan lele. Tapi Vietnam berbeda. Dia membuat kemudian menjadi yang disebut sebagai ikan dori. Jadi di file dulu, lalu di brandingnya namanya ikan dori. Padahal ikan dori ya dari patin juga, gitu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu caranya membedakan bahwa antara supaya ada keunikan yang bisa dijual, namanya unique selling point, ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kelima adalah berkaitan dengan pasar domestik dan ekspor. Jadi kita harus memikirkan kalau kita mau produksi itu mana yang mau diinikan, apakah kita produksi saja ataukah juga ekspor. Domestik itu yang dalam negeri, ya, atau ekspor. Selanjutnya lipatan UMKM. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kemudian pengembangan komersil unggulannya itu hanya dikuasai oleh pengusaha besar, silakan. Kita harus mengembangkan komersil unggulannya adalah komersil unggulan yang berbasis UMKM. Tapi tidak menafikan kita kerjasama dengan pengusaha besar. Nah, kalau pengusaha besar yang menguasai, Bapak dan Ibu sekalian, UMKM-nya nggak akan berkembang. Paling Bapak dan Ibu hanya jadi buruh atau jadi pekerjanya atau pemilik aja. Tapi jarang sekali berkembang, ya, jarang sekali berkembang. Contoh, suatu kawasan sangat dominasi oleh kelapa sawit. UMKM-nya jarang yang berkembang. Kalau kemudian UMKM-nya yang berkembang, insya Allah kemudian itu komoditasnya yang tadi bukan merupakan komoditas yang bisa dapat dikembangkan oleh UMKM, itu nanti daya ungkitnya atau juga efek bukanannya akan lebih tinggi karena memang keterlibatan UMKM-nya lebih banyak ketimbang hanya satu perusahaan, tapi oleh pengusaha besar. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa ini berkaitan dengan sesuai dengan regulasi. Jangan sampai kemudian kita mengusahakan yang tidak sesuai dengan regulasi. Dan terakhir tentunya kita juga harus sesuai dengan aspek lingkungan, ya. Jangan sampai kemudian bahwa tadi pertama tidak sesuai dengan perubahan iklim atau memberikan pencemaran dan sebagainya, jangan sampai. Karena ini kita harapkan bahwa yang namanya kita usahakan komersil unggulannya pertama bisa beradaptasi dengan iklim, tidak mencemari lingkungan, baik itu udara, kemudian juga air ataupun juga lahan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini merupakan dasar-dasar untuk menentukan menentukan produk unggulan. Dan terakhir seperti ini, bagaimana kita dalam melakukan usaha tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini 9 cara atau bisa disebut sebagai peubah ataupun juga indikator, saya kira peubah untuk menentukan komoditas atau produk